날 스치는 그대의 옅은 그 목소리. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arvanio Nikolase, saya dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler atau disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan juga organ. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu jantung. Jantung secara umum sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Secara umum, jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup tricuspidalis. Di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat katup bicuspidalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Darah yang mengandung karbon dioksida atau disebut dengan CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior atau vena cava inferior. Vena cava superior yaitu bagian ekstremitas atas, sedangkan vena cava inferior yaitu bagian ekstremitas bawah. Lalu masuk ke bagian atrium kanan atau bilik kanan. Kemudian darah yang berada di bagian atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah yang dari ventrikel kanan menuju paru-paru akan melewati yang namanya arteri pulmonalis. Kemudian darah yang dari arteri pulmonalis itu mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam paru-paru, sehingga akan terjadinya proses oksigenasi, yaitu di mana darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida mengalami pertukaran sehingga menjadi oksigen atau O2. Setelah terjadinya oksigenasi, darah keluar dari paru-paru menuju jantung melalui bagian atrium kiri, yaitu dengan melewati namanya vena pulmonalis. Darah yang sudah masuk ke atrium kiri akan diteruskan menuju ventrikel kiri, melewati katup bicuspidalis. Kemudian dipompa oleh pembuluh darah terbesar, yaitu aorta. Setelah dari aorta, masuk ke dalam arteri. Setelah dari arteri, masuk ke arteriola. Kemudian masuk lagi ke kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter 5-10 mikrometer. Setelah itu, dari kapiler, darah akan disebarkan ke dalam organ tubuh manusia. Di dalam organ tubuh akan terjadinya sebuah proses metabolisme tubuh. Kemudian dari metabolisme tubuh tersebut akan terjadinya sistem pertukaran gas antara oksigen atau O2 menjadi CO2 atau karbon dioksida. Darah yang telah menjadi CO2 akan menuju jantung dari organ tubuh tersebut. Darah keluar menuju organ yaitu venula ke dalam vena. Setelah itu, darah menuju ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, lalu kembali lagi ke dalam jantung. Sekian dari penjelasan mengenai anatomi sistem kardiovaskuler, salah satunya yaitu jantung. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian dan terima kasih.